Masya Allah cek enak urip sampean. Uripku yo ngene-ngene ae. Wis tak lali. Dik disyukuri ae. Iki ngono kabeh titipane Allah. Dijawab malih. Yo masya titipane Allah cak, kok akeh titipane Allah sing dititipno nang sampean. Mbok yo aku terus itu. Bu, ketika kita ngomong seperti itu, sebenarnya itu sudah contoh bentuk kita sudah tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin para adim, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Agung Sidoarjo dan yang berbahagia kaum muslimin muslimat jamaah sholat subuh Masjid Agung Sidoarjo. Mudah-mudahan semuanya yang hadir senantiasa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dirahmati oleh Allah. Apa yang menjadi hajatnya, doa terbaiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang susah mudah-mudahan dibahagiakan Allah. Yang sedang banyak masalah mudah-mudahan senantiasa dituntaskan oleh Allah masalahnya. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang rezekinya lagi seret mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Apalagi monggo banyak dengan doa sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan monggo kabulkan semuanya ya Allah pada subuh hari ini. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya marilah kita selalu berusaha menjadi manusia-manusia yang bisa bersyukur, pandai bersyukur, berterima kasih baik terhadap sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara bab syukur,
Maka sebenarnya ini adalah sebuah keharusan buat kita semuanya. Tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa diingatkan, maka kita harus wajib hukumnya kita ini bersyukur, berterima kasih. Lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan cuma hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun, bukan hitungan jam, bukan hitungan menit, setiap detik, setiap waktu kita selalu memakai fasilitas yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang paling kecil sampai yang disebut mikro. Itu udah paling kecil itu. Ada yang bilang mikrokosmos, sampai yang makrokosmos atau pokoknya semuanya itu tidak bisa dihitung. Gak ada yang bisa menghitung. Seandainya hari ini kita misalnya ada ditemukan sebuah alat yang super canggih, kemudian dipakai untuk menghitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mungkin alatnya itu konslet itu. Saking banyaknya. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu sudah jelas itu. Kalau kamu berusaha menghitung-hitung semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua, la tuhsuha. Kamu gak akan pernah nemu berapa bilangannya, berapa angkanya yang sami ini ternyata nikmatnya Allah. Sami ini tidak bisa. Kita yang hanya bisa apa? Ya tadi hanya bisa memuji terus, bersyukur, berterima kasih dengan cara apapun. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih hari ini? Ya jujur aja saya pada subuh kali ini saya belum menemukan tema yang pas untuk saya sampaikan pada subuh hari ini. Karena semalam saya dibilangin sama samirnya, besok bisa enggak? Oh ya sudah wes kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Kenapa sih saya hari ini pagi ini bicara bab syukur? Saya lihat, saya tadi mulai pertama kali masuk sini, saya merasakan vibes atau aura-aura panjenengan semuanya, auranya orang bahagia semua gitu. Loh bener, saya nggak bohong. Saya lihat, masya Allah, ketemu, assalamualaikum, ketemu sini, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini orang-orang yang selamat semua ini. Amin ya Rabbal. Senyumnya, masya Allah, kelihatan itu senyumnya senyum bahagia itu. Walaupun tadi ada yang nanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Walaupun kemarin sempat gerges sih. Siapa tadi itu? Kulo tigang dinten kulo. Saya niku mboten saged jamaah. Lho napa Pak? Gerges sih kulo.
Alhamdulillah. Ya kalau saya lihat-lihat lagi yang hadir ini memang sudah tidak memikirkan dunia lagi kelihatannya, sudah kelihatan semua itu. Makanya bahagia. Sing dipikir niku endingnya nanti kelihatannya begitu saja. Selama ini kan kita nun sewu yang kita lihat di kehidupan nyata, ya semua pernah lah, termasuk yang ngomong. Kita ini sering kali memikirkan bagaimana caranya hidup di dunia ini bahagia, betul. Tapi kadang kita lupa memikirkan hidup yang kelak nanti di akhirat, nanti bahagia di akhirat. Ini kita lupa. Jangankan yang di akhirat, mau kita mikir bagaimana caranya bisa mati bahagia itu kita lupa. Sing dipikir itu ya apa caranya urip ning dunya ini bahagia. Betul kan? Padahal salah satu kunci kebahagiaan hidup itu sebenarnya tenang. Tenang, ketenangan. Nah, ketenangan ini kalau di Al-Qur'an bahasanya itu disebut sakinah. Gimana? Jadi bahasa Al-Qur'an tenang itu sakinah. Makanya kalau orang-orang ketika menikah ya, itu mesti doanya semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang dulu. Tenang dulu. Kenapa kok tenang dulu yang diminta? Karena hidup itu mesti banyak ujian, mesti ada masalah. Gak ada orang hidup itu suapa, gak ada masalah, gak mungkin, gak ada. Dalam urusan apapun, maka yang diminta itu pertama tenang. Begitu ada berita gak enak, tenang dulu, nomor satu tenang dulu. Nek gak tenang, gak iso mikir. Tenang dulu. Nah, tapi tenang itu ya udah gratis. Tenang itu pemberian Allah. Tenang itu bukan enggak gratis. Tenang itu pemberian Allah dan diberikan ya hanya kepada orang-orang yang dalam hatinya ada iman. Gak punya iman, ya gak mungkin tenang. Jamin besok. والذي أنزل السكينة في قلوب Dialah Allah Alladzi anzala sakinah, yang menurunkan berikan ketenangan fi qulubil mu'minin, dalam hatinya orang-orang yang beriman, yakin. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tadi, tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak punya masalah. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita mencintai Allah, itu semakin besar ujiannya. Jadi ujiannya hamba-hamba Allah yang semakin dekat itu semakin besar ujiannya. Wong memang
Ujian itu tujuannya kan untuk apa? Itu bentuk balik Allah mencintai hambanya yang cintai tadi. Kan ada itu sebuah hadis, idza ahabballahu 'abdan. Ketika Allah mencintai hambanya, ibtalah, diuji. Nabi Ibrahim diuji. Ujiannya Nabi dengan ujiannya manusia-manusia biasa jelas berbeda. Tapi itu tadi, yang paling penting itu adalah tenang. Ujian satu udah selesai. Jangan dikira nggak ada ujian lagi, lo ada lagi, lebih besar lagi. Saya ini lulus sebenarnya mau bahas bab ujian pun agak mir-mir, deg-degan. Kenapa? Mesti bermarin bahas bab ujian, kena ujian. Ya mudah-mudahan kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tadi, karena kita yakin bahwa ujian itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Memang untuk menaikkan derajat, untuk menghapus dosa, untuk apa lagi? Kalau kita tahu maksud dan tujuan ujian itu diturunkan kepada kita, ya itu akhirnya kita kan sudah tenang. Karena apa? Sudah pernah di briefing gitu. Sudah ada briefingnya, walah ternyata gini gitu. Makanya tenang itu yang kita minta. Dan ada sih sebenarnya itu cara-cara untuk mengatasi semuanya itu ada semua. Sama Allah sudah disampaikan kepada kita semua. Banyak sekali kalau dikupas disampaikan di sini, wah panjang itu nanti jadinya. Bapak Ibu hadirin, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada syukur tadi itu. Kenapa kita selalu diingatkan oleh berbagai macam keadaan untuk selalu bersyukur? Karena ternyata orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia, itu ternyata sangat sedikit sekali. Saya ulang lagi. Ternyata orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai berterima kasih, itu sangat sedikit sekali. Ada sebuah cerita di zaman sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau menemui seorang laki-laki masuk ke sebuah pasar. Lalu kemudian gak ada hujan, gak ada angin, laki-laki ini doa sama Allah, ya Allah, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk bagian dari hambamu yang sedikit. Loh, aneh dong dungane. Nah, kalau misalnya kita doa itu kan mesti doanya pengen apa aja Pak panjenengan? Ya Allah, berikan saya kesehatan. Ya Allah, berilah saya kekuatan. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan. Ya Allah, berilah kami keselamatan. Bahkan ada doa yang lebih spesifik lagi, ya Allah, berikan saya mobil ya Allah. Ya Allah, lebih detail lagi, ya Allah, berikan saya mobil, disebut mereknya. Karena ada motivator itu yang menyampaikan kalau doa itu Pak, yang lengkap, detailnya harus jelas. Minta mobil, sebutkan mereknya, sebutkan jenisnya. Ya Allah, berikanlah kami mobil 2 pintu. Wow, bayangannya sih ditelok Ferrari, Lamborghini ya gitu kan.
Maning ternyata suwe gak oleh Ferrari, gak ada Lamborghini, nemu El Sape. Sing dikai Gusti Allah El Sape, enggak oh Grand Max. Protes, loh ya Allah kok gini mobilnya? Saya kan minta 2 pintu, cari malaikat. Loh masih El Sape ya loro pintu nih, murni bak. Nah ini laki-laki ini doanya itu aneh. Ya Allah jadikanlah aku termasuk salah satu bagian dari hambamu yang sedikit. Dipanggil sama Sayyidina Umar. Fulan, ta'alna. Kamu dari mana dapat doa ini? Kamu dari mana dapat doa ini? Dungo kok modelnya kayak gitu. Dijawab sama orang laki-laki ini. Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabil aziz. Allah berfirman dalam kitabnya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Waduh. Akhirnya apa, Bu? Sayyidina Umar nangis itu. Mudah-mudahan kita termasuk min ibadihil qalil. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apa sih syukur itu? Syukur itu ini saya lihat di kok pas gitu loh. Kok pas di saku saya itu ada catatan gitu. Imam Nawawi di dalam kitab tafsirnya itu menyampaikan bahwa wa haqiqatu syukri al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ma ta'zimi. Jadi hakikatnya syukur itu, esensi syukur itu pengakuan atas kenikmatan diberikan oleh Sang Maha Pemurah disertai dengan sikap mengagungkannya. Nah, kalau di dalam pendapat yang lain yang pernah saya lihat di sebuah kitab I'anatul Talibin kalau nggak salah. Jadi bersyukur itu sebenarnya bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah itu, caranya itu dengan apa? Menggunakan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Kalau misalnya di tubuh ini ya semua bagian tubuh. Kalau di luar tubuh ya misalnya kenikmatan apa saja. Itu hanya dalam frame fi ta'atillah. Hanya dalam apa? Dalam wadah atau dalam batasan-batasan takwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kan banyak yang apa? Bersyukur itu cukup ngomong hamdalah saja. Alhamdulillah, cuma gitu aja. Ini bersyukur bil lisan saja, tapi nggak sampai ke hati. Terus kemudian apalagi dengan bil apa? Lafaz, dengan perbuatan. Makanya mungkin yang masuk min ibadiyasy syakur wa qalilun min ibadiyasy syakur ini yang syukur dalam fil hakikah, yang sebenarnya, syukur yang sebenarnya. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya kita ini bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, ya maka tentunya
yang pertama kita harus tahu makna dari syukur itu sendiri. Kemudian bagaimana cara mensyukuri. Karena kalau kita lihat bersama, banyak saudara-saudara kita itu menggolongkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat sempit. Kasarane nek jare wong Sidoarjo, nek gak oleh duit ya berarti gak oleh nikmat. Gini pokoknya kalau nggak megang uang, uripe gak nikmat. Keluar dari rumah, pulang ke rumah, kok gak oleh duit, berarti gak oleh rezeki. Betul. Bahkan sudah dikasih kenikmatan berupa nun sewu, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Lho ngono iku nek pas nanggone embong ono motor sing luwih apik. Rumangsane uripe kok gak enak sih awake. Ono kancane sing slametan bangun omah wedhe, mobil iki api-api, akeh diundang. Masya Allah cek enak urip sampean. Uripku yo ngene-ngene ae. Wis tak ada. Dik disyukuri ae. Iki ngono kabeh titipane Allah. Dijawab malih. Yo masih titipane Allah cak, oci akeh titipane Allah sing dititipno nang sampean. Boyo aku terus itu. Bu, ketika kita ngomong seperti itu, sebenarnya itu sudah contoh bentuk kita sudah tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau diterus-teruskan bisa kufur nanti. Na'udzubillah min. Makanya salah satu cara supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus pandai-pandai mengetahui nikmatnya Allah itu betul-betul banyak sekali. Yang namanya oksigen itu gratis. Orang akan tahu betapa mahalnya oksigen itu kalau sakit. Saya yakin semua sudah pernah merasakan bagaimana mahalnya oksigen. Kapan? Covid. Oh itu Covid itu gak lihat orang itu. Maksudnya gak lihat orang dari golongan mana, dari bangsa mana, dari keturunan siapa, dari level mana. Gak kena kabeh. Termasuk saya ngomong kena bola balik. Lawang saya di kampung saya itu sehari itu yang namanya panggilan itu minimal itu 7 kali Pak. Saya tetangganya beliau ini Abah Usman ini. Saya di Buncitan Sedati. Itu panggilan, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Lah rata-rata semuanya kekurangan oksigen. Satu tabung berapa sekarang oksigen?
Saya punya ada saudara sepupu ipar saya itu tiap hari itu harus disuplai oksigen. Ya Allah. Kalau sudah seperti itu, apa yang kita sombongkan? Sak soge-soge ini wong, sak akeh-akeh dunyane. Nek model koyo ngono gak suwe. Nah ini loh. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu tadi diantaranya kita harus meyakini bahwasannya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihitung, tidak terhitung. Kalau hubungannya dengan duniawi, harta benda, sangat kecil sekali. Betul, sangat kecil sekali. Hanya karena misalnya nun sewu, mobil kita ini kalah mahal, kita sudah menganggap Allah tidak memberikan kenikmatan kepada kita. Piro larang-larangin motor. Saya kalau ngomong ke anak-anak muda, ya santri-santri, selalu saya kasih bekal seperti itu. Sak piro larangin motor. Anak-anak sekarang, anak-anak generasi Z, Gen Z sekarang ini kan yang dilihat itu kan duniawi. Apalagi medsos, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di mana aja tuh. Yang dilihat itu ya mesti urusannya dengan duniawi, sepeda motor, mobil, rumah. Itu targetnya mereka. Anak-anak muda itu targetnya begitu. Makanya kalau panjenengan semuanya, saya ngomong ke panjenengan semuanya sebenarnya ya sudah lewat, panjenengan sudah melewati fase-fase itu, sudah mikir dunia. Tapi harapan saya mudah-mudahan panjenengan bisa menyampaikan ke anak atau cucu panjenengan semuanya kan begitu. Jadi anak-anak muda sekarang itu kalau sudah punya motor yang bagus, yang mahal, bukan sepeda-sepeda Honda Beat, bukan Pak, bukan. Saya dipikir itu moge. Wah. Mobil yang mewah, yang bagus, itu sudah sukses. Mereka sukses dan hidupnya itu nikmat banget gitu. Kalau sudah menikah beda lagi sudah. Kalau bisa itu sudah dimiliki. Kalau nggak dimiliki, wah rasanya urip itu kayak anak belas gitu. Nah makanya kalau kita tidak bisa meyakini bahwa kenikmatan Allah itu la tuhsuha, alamat sudah. Gak akan pernah bisa jadi orang yang pandai bersyukur. Itu satu. Kemudian berikutnya, bagaimana caranya kita supaya gampang atau syukur. Caranya mudah. Jangan menjadi pengamat kenikmatan. Maksudnya ojo ngamati, jangan melihat kenikmatannya orang lain. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang lain selain kita itu jangan diamati. Bahaya itu. Bahayanya apa? Ya tadi itu. Kita akhirnya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan ke kita. Bahkan kita bisa terjebak dalam kufur nikmat. Kita bisa terjebak dalam hasud, iri dengki dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ada arahan dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam urusan-urusan duniawi. Kalau kita mau melihat kepada selain kita, kalau urusan duniawi, lihatlah yang man asfala minkum, yang lebih rendah di antara kalian. Jadi misalnya
Kita misalnya punya motor, alhamdulillah sudah dikasih motor sama Allah. Karena masih banyak orang yang tidak punya motor. Ketika kita ada masalah, motor harus dijual, tetap kita harus bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya bisa menyelesaikan masalah saya walaupun dengan menjual motor saya. Toh banyak juga orang-orang yang sama dengan saya nggak punya motor, keluar kemana-mana naik naik apa? Gojek, ya alhamdulillah. Naik fasilitas umum yang disediakan pemerintah atau disediakan swasta. Lah kok diuji lagi? Alhamdulillah masih ada orang yang sama saya, sikile si utuh, si iso melaku, si iso golek duit. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah dalam bentuk apapun, tidak ada alasannya. Semua orang, semua level, semua golongan, semua tingkatan. Kalau kita misalnya dikasih kenikmatan, nah ini makanya ketika kita diberi kenikmatan yang berupa kenikmatan duniawi, kalau kita mau mensyukurinya, kita mendapatkan keutamaan dari Allah. Apa? Ditambah oleh Allah kenikmatan itu. Minimal kenikmatan itu dijaga oleh Allah keberkahannya. Tapi itu sudah janji Allah, itu pasti ditambah, pasti sudah. Ayatnya tahu semua jenengan, sudah hafal lah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayatnya sudah hafal semua, betul sering didengarkan. Nah itu monggo, ayo kita praktekkan bersama. Bagaimana cara kita bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dikasih kelebihan harta, ya ayo harta ini ditasarrufkan buat infak, buat sedekah, buat apa sajalah. Jadi bukan cuma alhamdulillah saja. Bukan cuma alhamdulillah saja. Alhamdulillah dapat tender. Wah, alhamdulillah dapat rezeki yang banyak. Alhamdulillah. Bukan cuma uang saja, bukan cuma materi harta benda saja, bukan, tapi kenikmatan itu bisa berupa kesempatan. Seperti panjenengan pada pagi hari ini dikasih kesempatan bisa hadir jamaah di masjid ini. Kemudian rezeki itu juga bisa berupa prestasi, rezeki itu bisa berupa karya, rezeki itu bisa berupa pasangan, suami, istri. Harus dijaga itu. Jangan nun sewu ketemu jodoh, ketemu bojo disyukuri cuma pas kemantenan tok. Nek pas nikahan kemantenan anyar tok disyukuri, jangan, keliru. Alhamdulillah Gusti matur sembah nuwun kula jenengan paringi
garwa sing sae. Alhamdulillah Gusti kula jenengan paringi garwa sing ayu misale. Jenengan paringi garwa sing ganteng. Alhamdulillah Gusti garwa kula pinter nyambel. Enak sambele Gusti kula sampai ngiler-ngiler. Alhamdulillah Gusti jenengan paringi kula bapake lare-lare sing saged nyambut damel sing amanah. Alhamdulillah Gusti panjenengan paringi kula bojo sing ngomelae. Loh, nek gak disyukuri ngono ya. Loh, apakah kalau sudah disyukuri nanti nambah Sayyid? Wah, lihat dulu nambahnya apa. Ini bisa multi tafsir. Ada memang alhamdulillah Gusti panjenengan paringi kula garwa. Lah akhirnya ditambah garwane. Ada yang seperti itu, ada yang berharap seperti itu tapi gak dikasih sama Allah. Krono bojone ndonga, ya Allah pun ditambahi maneh. Apa yang ditambah sama Allah? Ketenangannya ditambahi. Barokah rumah tangganya ditambah oleh Allah. Jadi itu loh Bu, Pak, disyukuri. Disyukurinya itu ya bukan cuma alhamdulillah saja, tapi dijaga. Rumah tangganya dijaga. Bagaimana caranya supaya rumah tangga ini harmonis? Nek misalnya tukaran ya wajar wong jenenge wong barang sing gak bodoh. Suami istri jelas beda. Dari jenis kelaminnya saja berbeda, satu laki, satu perempuan. Urip bareng, ya mesti ana gesekan. Pasti ada masalah, pasti ada ujian. Tapi tadi itu berangkatnya dari iman, dari kita berharap ketenangan, berangkatnya dari syukur. Karena kita mensyukuri pasangan kita, mensyukuri rumah tangga kita, akhirnya ada bentuk usaha bagaimana caranya supaya rumah tangga ini harmonis. Keluarga yang sakinah itu Pak, Bu, bukan berarti keluarga yang tidak pernah punya masalah, boten. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu adalah keluarga yang justru ketika banyak masalah, ketika banyak ujian, tapi bisa menghadapi dan menyelesaikan ujian dan masalah ini dengan indah. Itu yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? Ini sudah kembali lagi ke syukur tadi. Maka dari itu mari kita senantiasa berusaha sama-sama harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita berterima kasih kepada lingkungan sekitar, kepada anak, orang tua terima kasih kepada anaknya, sebaliknya anaknya harus lebih pandai berterima kasih kepada orang tuanya. Sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaik. Berterima kasih ke Allah, berterima kasih kepada orang tua, kedua orang tua. Bagaimana kita bisa berterima kasih kepada suami, bagaimana kita bisa berterima kasih kepada istri, bagaimana kita bisa berterima kasih kepada tetangga, kanan kiri, sahabat, teman dan handai tolan. Nah, kalau kita sama orang-orang sekitar kita, sama manusia juga bisa terima kasih, apalagi sama Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Orang-orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, gak mungkin dia bisa terima kasih sama Allah. Dia pasti gak terima kasih sama Allah. Wong sama yang kelihatan, yang perantaranya aja gak bisa, apalagi yang. Makanya harus kita tumbuhkan dalam hati kita, dalam sikap kita, bagaimana kita bisa berterima kasih kepada sesama, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan keterangan yang manfaat dan barokah buat kita semuanya. Insya Allah nanti di lain kesempatan, jika kita dipertemukan kembali, kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentunya yang manfaat dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau nanya atau gimana? Monggo barangkali. Nggih, monggo Bapak. Ibu ada? Monggo, monggo. Pak, saya mau bertanya, tapi tidak berkaitan dengan. Oh iya, monggo, monggo silakan. Saya bertanya masalah orang masuk surga. Masuk surga itu disebutkan begitu bahwasanya orang masuk surga itu temujah dulu, timbang dulu, timbang kebaikannya. Kalau yang baik masuk surga, dan yang tidak baik masuk neraka. Apakah orang yang kelebihan kebaikannya itu langsung masuk surga, atau harus mempertanggungjawabkan kesalahannya? Jadi apakah langsung apa harus mempertanggungjawabkan? Iya. Ada pikiran. Oke, terima kasih. Panjenengan dari mana? Wates. Wates. Oh, samping. Ini ada pertanyaan. Kalau kita nanti di akhirat itu kan ditimbang. Kalau yang berat amal baiknya masuk surga. Kalau yang berat ternyata amal buruknya masuk neraka gitu ya. Pertanyaannya, apakah nanti itu harus mempertanggungjawabkan dulu gitu? Oke. Setelah ditimbang apa harus dipertanggungjawabkan dulu gitu? Jadi sebenarnya kalau sudah diputuskan masuk surga ya masuk surga, apanya yang dipertanggungjawabkan? Yang mempertanggungjawabkan itu yang punya salah itu tadi harus dibersihkan dulu, mampir dulu gitu. Mampir dulu ke neraka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya mempelajari beberapa kitab dan saya ngaji kepada guru-guru saya, sebenarnya kalau bab surga sendiri, surga itu ada kitabnya itu. Itu karya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki itu, Al-Idrisi al-Hasani, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Itu yang itu bahas bab seperti surga, mulai kenikmat bidadarinya apa semua dan sebagainya. Terus ada lagi, nah kalau bab itu, jadi orang ketika punya dosa, Pak. Kita orang di dunia ini kan memang endingnya nanti itu kan dua, kalau nggak di surga ya di neraka. Kalau umat muslim
itu pasti masuk surga. Pasti itu endingnya pasti masuk surga. Dalam orang mukmin ya, mati dalam keadaan iman, pasti masuk surga. Nah cuma nanti ya mampir enggaknya itu kan ditentukan dari hasil LPG-nya ini ya. Berat yang mana. Tapi ada Pak, proses penghapusan dosa itu sudah dimulai dari dunia, sudah ada proses itu. Misalnya nih, kita sakit itu termasuk salah satu proses penghapusan dosa sebenarnya. Sudah jalan di dunia. Nah kalau misalnya dosanya sudah selesai, sudah habis bersih, ya habis sakit ya, kalau takdirnya sudah ini COVID. Kalau orang sekarang sudah meninggal itu. Tapi kalau misalnya dosanya itu ternyata masih banyak, itu proses penghapusan dosanya itu ada di alam barzah, di alam kubur. Makanya ada yang namanya azabul qabr, siksa kubur. Sampai bersih Pak, sampai kiamat. Lah kalau nanti sudah di alam barzah kok masih banyak saldonya, saldo dosanya ya diselesaikan di neraka. Seperti itu. Kalau masuk surga pasti masuk surga semuanya. Katanya apa? Kata baginda Nabi kan begini, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau masuk surga itu siapa? Kata baginda Nabi, ya orang yang suka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya karena kita ini kan nggak tahu, kita nggak punya buku catatan amal, yang punya kan malaikat. Kok seandainya kita tahu Pak, kayak buku kayak kita nabung di bank gitu ya, atau setor tunai, tarik tunai, kita bisa cek apakah Anda mau ngecek saldo? Ya, cek saldo. Ternyata masih banyak pahala saya. Akhirnya melakukan itu, Pak. Habis itu, dosa kok akhirnya ya apa cara dihapun. Wah. Karena kita nggak tahu. Ya makanya kita harus bisa menjadi orang yang baik lah. Tidak ada orang di dunia ini yang nggak punya dosa, tidak ada. Semua punya dosa. Termasuk saya ngomong. Kan begitu. Nah, ya mungkin nanti kawan-kawan bisa dibahas lagi. Mungkin itu saja dulu. Ini mengenai masalah hutang piutang. Satu contoh ya, misalkan saya. Saya ini punya teman baik. Terus mungkin karena pada saat itu saya kesulitan, saya dikasih pinjam misalkan 10 juta. Tiba-tiba baik saya ini di apa besar Amerika dan tidak kembali. Padahal hak bani Adam harus selesaikan masalah utang. Ya, hakul adami. Caranya saya menghapus dosa saya terhadap teman saya atau mengembalikan utang saya kepada padahal teman saya sudah ada. Nah, baik. Ini ada pertanyaan yang bagus juga. Punya utang kepada teman, bukan apa istilahnya, ketika kita dalam kondisi yang diuji ya, seperti itu, kita dapat utang, diutangi teman kan gitu.
Kemudian teman kita pergi jauh ke Amerika, nggak pulang-pulang, sampai akhirnya meninggal. Kita belum sempat ngawur kan, belum sempat bayar. Bagaimana caranya? Ya kita datangi keluarganya. Kita datangi keluarganya, kan pasti punya keluarga lah ya, pasti punya keluarga. Entah itu anaknya, atau pamannya, atau saudaranya yang lainnya, atau siapa. Ya kita bilang. Karena teman kita baik kepada kita dan kita pun juga termasuk orang baik, itu hakul adami, kita selesaikan. Saya pernah utang dengan bapak sampean misalnya gitu, utangnya segini. Nah ini saya kembalikan. Saya pernah juga seperti itu. Saya dipinjemin sama teman waktu itu. Nggak lama itu, terus tiba-tiba teman saya sakit dan meninggal. Lah, nggak bilang sama istrinya, nggak bilang sama anaknya. Cuma saya di WA, mohon doanya. Ini semua kontak yang ada di situ, abah itu nenten gitu. Ya udah, langsung saya bilang, saya datangi. Saya bilang saya datangi, saya punya utang. Ya sebenarnya waktu itu abah sampean itu nggak ngomong kalau menghutangi saya gitu, cuma ngomong sampean butuh duit piro gitu. Tapi nih, oh ya tidak ada perjanjian kapan saya kembalikan dan lain sebagainya. Oh memang dia orangnya sangat kaya raya, tapi karena saya merasa bahwa itu tidak ada akad diberikan ke saya, ya Pak, ya harus saya kembalikan. Alhamdulillah saya kembalikan, dan anaknya, keluarganya waktu itu nggak mau karena satu, tidak ada perjanjian tertulis atau apa, dan abahnya nggak pernah cerita atau apa. Tapi saya maksa, nggak bisa, ini buat sampai gitu. Karena waktu itu juga tidak ada akad ngasih sebagai teman yang baik juga, karena saking baiknya seperti itu. Kalau misalnya hutang dengan perbankan gimana? Nah, kan sudah punya aturan sendiri, ada regulasinya sendiri. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan jawaban saya bisa menjawab pertanyaan panjenengan semuanya. Oke? Pertanyaan masalah yang disampaikan antara syukur dengan nikmat. Kalau syukur sama nikmat tadi, kalau semua kita punya istri satu, tapi masih kepingin lagi, bagaimana? Syukur apa nikmat itu? Ustaz. Ya, punya istri satu, kita bersyukur. Tapi kepingin lagi. Yaitu bisa dikomunikasikan dengan istrinya. Sebenarnya kalau dari sisi fikih ya, seorang suami itu kalau mau nikah lagi, ini sebenarnya tidak apa-apa nikah lagi, tidak ribet urusannya. Bedakan syukur sama nikmat tadi. Kenapa? Bedakan syukur sama nikmat. Bedakan syukur sama nikmat. Ya, syukur itu dia sudah punya satu, tapi ingin lagi. Loh lah iya. Tapi bagaimana nikmatnya itu? Lah iya, ini saya menjawabnya ini saya runtut dari awal. Kan pinginnya nikah lagi, ya toh? Sudah punya istri, pingin nikah lagi. Kalau ditinjau dari hukum agama, misalnya panjenengan mau nikah lagi, ya monggo. Ya tentunya ada syarat dan kualifikasinya loh.
Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Boleh nikah 2, punya istri 3, punya istri 4. Loh cuma Pak, orang-orang itu yang dihafalkan ayat yang ini saja. Yang belakang itu diabaikan, di-skip kalau anak netizen sekarang. Padahal yang belakang ini apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu nggak bisa berlaku adil, fawahidah situ aja. Nah, kalau makanya saya tadi kembali saya sampaikan, nggak apa-apa, mau nikah lagi nggak apa-apa. Dan bagaimana caranya? Ya kalau di Indonesia terutama negeri kita, ini kan ada regulasi yang mengatur semuanya itu, ada aturannya. Kenapa kok sampai ada aturan seperti itu? Karena ada banyak kejadian, banyak orang yang tidak adil, sak enake karepe dhewe, bahkan istrinya itu diterlantarkan dan intinya banyak mudarat di sana. Banyak laki-laki yang semena-mena. Makanya akhirnya muncullah aturan itu. Jadi aturan itu dibuat karena untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Beda dengan zaman dulu, zamannya Rasul dulu, orang menikah 2, 3, 4, mulai dari niatnya dan lain sebagainya sudah beda. Kalau sekarang, wah itu loh, makanya ada aturan itu. Kalau nggak salah harus punya izin dari istri dulu ya. Nah, dari istri yang pertama sudah izin. Kalau sudah dapat izinnya, ya silakan berangkat. Jadi kalau kita bicara nikmat ya, kenikmatan ya seperti itu Pak. Oh memang kenikmatannya banyak sekali lah ya. Cuma orang-orang sekarang ini kan bicara nikmat bersuami, nikmat beristri itu banyak yang diukur menurut akalnya sendiri, tapi tidak menyertakan aturan-aturan agama. Itu loh yang bahaya itu. Makanya agama itu kan dipakai untuk menyelamatkan kita, untuk menata hidup kita supaya terarah gitu loh, gak sakarepe dhewe. Karena nun sewu Pak, orang-orang di luar sana ya yang tidak mau beragama itu pengen yang adil itu menurut akalnya sendiri Pak. Kalau laki-laki boleh nikah punya 2, 3, 4 istri, kenapa perempuan nggak boleh? Akhirnya muncullah istilah perkawinan poliandri. Kalau laki-laki punya istri banyak kan poligami. Nah ini orang-orang ini bikin poliandri. Nah, ya apa sekarang dikembalikan lagi ke bapak-bapaknya? Ya apa rasanya ini misalnya bojoku duwe bojo maneh. Ayo coba. Nah, makanya agama itu untuk menyelamatkan kita. Yang taat ya insya Allah selamat. Makanya paling aman, paling enak aturan ini ya aturan beragama ini. Yang paling adil ya agama. Makanya hidup berumah tangga, hidup bersosial masyarakat, ketika ada masalah dibutuhkan sebuah kebijaksanaan, maka standar kebenaran itu yang harus kita pakai. Standarnya ya, standarnya kebenaran itu agama. Jangan standar kebenaran itu dipakai menurut pendapat ini, menurut pendapat si A, si fulan pakar ini, profesor ini, salah kabeh. Enggak jauh-jauh hidup berumah tangga saja. Suami istri bermasalah.
Ya apa cara menyelesaikannya? Ya harus sama-sama punya ilmunya. Suami paham agama, istri paham agama. Kemudian diteliti, maksudnya diteliti itu sing salah iki sapa nek menurut agama. Oh, sing salah sampean ternyata. Nah, kalau udah salah ya minta maaf, saling memaafkan lah, saling minta maaf, saling memaafkan, beres. Tapi kalau kebenaran itu disandarkan pada pendapat pribadi, menurut pribadi masing-masing, sakarepe bojone dhewe-dhewe, sing wedok ya egois, sing lanang egois, pecah lah, nggak akan pernah ada. Akhirnya muncullah perceraian. Kenapa cerai? Kami tidak cocok, tidak ada kecocokan. Lu rabi wis puluhan tahun, 20 tahun, gak cocok. Nek gak cocok mulai awal iki wis gak cocok. Bila perlu sadurunge rabi ku ya wis gak cocok. Wih, ku 20 tahun wis duwe anak, wis duwe putu kok gak cocok pegatan. Ya gak masuk akal ini sudah. Berarti yang dipakai bukan standar agama, tapi egois yang dipakai. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Sama deh. Ada yang ingin nikah lagi? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, senantiasa diberikan hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu terarah, selalu bisa menjadi lebih baik di mata Allah, dan dijadikan hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak endingnya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.